Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang pada pagi hari ini tidak berangkat? Ketua kelas? Oh, nihil. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama dan belajar pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi sholat Jumat. Untuk yang laki-laki, insya Allah sudah terbiasa melakukannya di setiap hari Jumat. Apa sih hukumnya mengerjakan sholat Jumat? Lalu jika ada perempuan yang mengerjakan sholat Jumat, apakah dia tidak wajib mengerjakan sholat zuhur? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian sholat Jumat, syarat dan rukun sholat Jumat. Untuk hari ini kita akan belajar sambil bermain membahas materi sholat Jumat dengan menggunakan metode index card match. Apa sih index card match itu? Index card match secara singkatnya adalah mencari pasangan kartu. Lalu bagaimana cara permainannya? Cara permainannya adalah pertama, buatlah potongan-potongan kertas sejumlah peserta didik yang ada di dalam kelas. Lalu bagi jumlah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. Tulislah pertanyaan materi yang telah disiapkan. Tulis jawaban di setiap kartu yang separuhnya. Kocok kartu sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban. Index match merupakan permainan berpasangan. Jadi ada satu orang yang mendapatkan soal dan satu orang lagi yang mendapatkan jawaban. Sekarang Ibu minta kalian untuk menulis soal tentang materi sholat Jumat pada selembar kertas dan jawabannya di selembar kertas yang lain. Sekarang kalian Ibu minta untuk menemukan pasangan soal dan jawaban yang sesuai. Jika sudah ada yang sudah menemukan pasangan, minta mereka untuk duduk berdekatan. Terangkan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka dapatkan kepada teman yang lain. Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk berdekatan, Ibu minta setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan soal yang diperoleh dengan kertas kepada teman-teman yang lain. Lalu pasang soal dan jawaban tersebut di papan tulis untuk dicek kebenarannya oleh teman-teman kalian. Ya, terima kasih kepada teman-teman sudah menempel pertanyaan dan jawaban dan sudah membacakan pertanyaan dan jawaban tersebut di depan teman-teman kalian. Sekarang kita cek kebenarannya apakah sudah betul atau belum. Ya, teman-teman kalian sudah mengisi pertanyaan dan jawaban sesuai dengan pasangannya masing-masing. Kita tinggal mengecek kebenarannya apakah benar atau salah. Ini dari pasangan pertama, sebutkan dasar hukum pelaksanaan sholat Jumat beserta artinya. Jawabannya yaitu dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat,
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya, jawaban dari pasangan pertama benar. Lalu meningkat ke pasangan yang kedua. Pertanyaannya yaitu syarat sah mendirikan sholat Jumat yaitu apa? Jawabannya yaitu syarat sah mendirikan sholat Jumat yaitu pertama, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, yang telah dijadikan kota atau desa. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Yang keempat, hendaklah didahului oleh kedua khutbah. Ya, pasangan kedua benar. Beri aplaus teman-teman. Lalu meningkat ke pasangan yang ketiga. Sebutkan rukun 2 khutbah Jumat. Jawabannya yaitu rukun 2 khutbah Jumat yaitu 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Kedua, membaca sholawat atas Rasulullah. Yang ketiga, mengucapkan syahadat. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat dengan takwa dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada pendengar. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari kedua khutbah. Yang keenam, berdoa untuk mukminin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Ya, beri aplaus teman-teman, jawaban pasangan yang ketiga benar. Lalu meningkat ke pasangan yang keempat. Apa sajakah sunat-sunat yang bersangkutan apabila seseorang hendak mengerjakan sholat Jumat? Jawabannya yaitu sunat yang bersangkutan dengan Jumat. Yang pertama, disunatkan mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Yang kedua, berhias. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Yang kelima, hendaklah ia membaca Quran atau zikir sebelum khutbah. Keenam, paling baik membaca surat Al-Kahfi. Ya, jawaban pasangan keempat juga benar. Lalu meningkat ke pasangan yang kelima. Soalnya yaitu bagaimanakah hukum pelaksanaan sholat Jumat ketika sedang banjir? Ini adalah saat-saat sekarang ini ya, sedang marak banjir. Yang ini jawabannya yaitu jika masjidnya tidak tergenang banjir, maka bagi muslim tetap wajib mendirikan sholat Jumat. Dan tentu saja kalau jalan menuju masjid bisa dilalui. Tetapi apabila dengan terkena hujan deras atau fenomena alam lain yang menyulitkan pelaksanaan sholat Jumat, maka Nabi memberikan keringanan atau rukhsah. Ya, jawaban kali ini juga baik sekali. Beri tepuk tangan. Yang pasangan ke-6, pasangan terakhir. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah hukum seorang wanita atau muslim yang ikut sholat Jumat? Bolehkah kaum wanita mengerjakan sholat Jumat? Dan jika sudah melaksanakannya, apakah wajib untuk melaksanakan sholat zuhur? Jawabannya yaitu para ulama sepakat wanita diperbolehkan untuk sholat Jumat. Cara-cara yang dilakukan juga harus sama dengan yang dilakukan jamaah laki-laki. Wanita memang tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat Jumat, akan tetapi diwajibkan untuk menunaikan sholat zuhur. Ya, segitu saja teman-teman. Nanti kita akan merolling lagi pertanyaan dan jawaban ini kepada teman-teman yang lain supaya kebagian semuanya. Untuk penilaian dari pembelajaran kali ini, kita akan memakai instrumen seperti ini. Jika kalian ingin melihat nilainya, monggo silahkan kalian bisa maju ke depan untuk melihat skor nilainya. Ya, saya rasa pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan, monggo diutarakan. Ya, tidak ada. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempraktekkan sholat Jumat. Ibu harap kalian mempersiapkan teks khutbah dan kalau bisa dihafalkan, karena nanti ibu minta kalian maju ke depan satu persatu untuk membacakan atau
mempresentasikan khutbah Jumat. Lalu kalian ibu harap untuk mempersiapkan bacaan-bacaan sholat Jumat, karena ibu ingin mempraktekkan sholat Jumat di kelas. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.